Oke, ini buat para ayah di luar sana. Pulang kerja itu kan udah jadi rutinitas ya. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, pas kita masuk pintu rumah, apa hati dan pikiran kita bener-bener ikut pulang? Yuk kita coba bahas bareng-bareng soal perbedaan besar antara sekedar pulang dan beneran hadir buat keluarga. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Sering kan kita udah sampai rumah, disambut anak istri, tapi pikiran kita masih nyangkut di kerjaan. Masih mikirin email yang belum dibalas, atau meeting buat besok. Fisik kita sih di rumah, tapi mental kita masih di kantor. Mungkin ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya buat mereka yang nungguin kita di rumah itu besar banget. Nah, ini dia nih, istilahnya fenomena yang sering banget terjadi. Pulang, tapi tidak hadir. Sebuah kondisi di mana raga kita udah nyampe rumah, tapi jiwa, hati, dan pikiran kita masih berkelana di luar sana. Ya, kita semua tahu, kerjaan itu tuntutannya gede. Tekanan buat nafkahin keluarga juga nggak main-main. Tapi tanpa kita sadari, seringkali yang kita bawa pulang itu cuma badan yang capek. Hati sama pikiran kita masih kejebak sama urusan kantor. Jadinya, yang kita bawa masuk ke rumah itu bukan kehadiran yang hangat, tapi justru sisa-sisa stres dari kerjaan. Coba kita lihat bedanya. Di satu sisi ada kehadiran fisik doang. Pikiran masih soal kerjaan, mata nempel terus ke layar HP. Di sisi lain, ada kehadiran dengan hati. Pikiran kita sepenuhnya buat keluarga. Kita fokus nikmatin momen bareng mereka. Nah, pertanyaan pentingnya, kira-kira kita lebih sering ada di sisi yang mana ya? Oke, sekarang coba kita putar balik. Kita lihat dari sudut pandang mereka, anak-anak kita. Kita sering mikir kalau kita beliin mainan mahal atau gadget canggih, itu udah jadi bukti cinta paling nyata. Tapi, apa benar itu yang mereka mau? Sebenarnya, yang mereka mau itu simple banget. Bukan mainan baru, bukan liburan mewah, mereka cuma pengen ditemani. Mereka cuma pengen didengar ceritanya soal teman baru di sekolah. Dan mereka cuma pengen diperhatikan waktu dengan bangga nunjukin gambarannya. 3 hal sederhana ini, buat mereka nilainya jauh lebih mahal dari apapun. Nah, ini dia kuncinya. Cara anak-anak mengukur cinta itu beda sama kita. Buat mereka, cinta itu bukan soal apa yang kita kasih, tapi seberapa kita ada buat mereka. Waktu dan fokus kita, itulah mata uang cinta yang paling berharga di dunia mereka. Coba bayangin skenario ini. 1 jam penuh kita duduk di sebelah anak kita, tapi selama 60 menit itu tangan dan mata kita sibuk sama HP, scrolling media sosial atau balas chat. 1 jam yang terasa kosong. Sekarang bandingin sama ini, cuma 15 menit. Tapi di 15 menit itu HP kita taruh jauh-jauh. Kita natap mata anak kita beneran dengerin ceritanya, ketawa bareng. 15 menit yang berkualitas, ini bakal jauh-jauh lebih membekas di hati mereka daripada 1 jam yang hampa tadi. Kualitas selalu menang lawan kuantitas. Disinilah letak kekuatannya. Kekuatan hadir emosional. Ini bukan tentang seberapa banyak waktu yang kita punya, tapi seberapa berkualitas kita mengisi setiap detiknya. Coba kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Ada secara fisik, tapi tanpa koneksi emosi itu rasanya kosong. Anak kita itu nggak cuma butuh kita ada di ruangan yang sama, mereka itu kangen sama koneksi batin, kangen sama ayah yang bener-bener nyambung sama mereka. Oke, ngomongin teori emang gampang. Terus, apa dong yang bisa kita lakuin? Nggak perlu perubahan besar-besaran kok. Kita mulai dari sesuatu yang paling simple, yang bisa langsung kita praktekin malam ini juga. Ini tantangan kecil buat kita semua. Nanti malam pas pulang, sebelum tangan kita refleks ngambil HP buat ngecek notifikasi kerjaan atau sosmed, coba deh stop dulu sebentar. Cari anak kita, tatap matanya, terus kasih mereka pelukan yang erat. Udah, itu aja. 2 langkah super sederhana. Serius deh, cuma gitu doang. Tapi percaya ya, tindakan sekecil itu udah lebih dari cukup. 1 pelukan hangat yang fokus itu ngasih sinyal yang kuat banget ke anak kita. Sinyal bahwa mereka lah prioritas utama kita. Bahwa setelah seharian di luar, yang paling kita rindukan adalah mereka. Sebagai penutup, mari kita ingat ini. Pekerjaan kita itu penting, tentu saja. Itu bagian dari tanggung jawab dan cinta kita buat keluarga. Tapi jangan sampai kita lupa. Warisan terbaik yang bisa kita tinggalin itu bukan jabatan atau harta, tapi kenangan dan perasaan aman yang kita tanam di hati anak kita. Jadi ayah, pulanglah dengan hati, bukan cuma dengan badan.